Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wayan Anggreni Grace Giyanti, NIM B24061139, kelas A02, Prodi S1 Kebidanan, Universitas Megabuana Palopo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi hak asasi manusia dalam bereproduksi guna untuk menunjang nilai mata kuliah kebijakan dalam kebidanan. Dosen pengampu Arifah Usman SST MKAP. Apa sih hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir. Salah satu aspek penting dari hak asasi manusia adalah untuk bereproduksi. Hak ini mencangkup kebebasan individu untuk memutuskan apakah akan memiliki anak, berapa jumlah anak yang diinginkan, dan kapan waktu yang tepat untuk memiliki anak. Berikut adalah beberapa poin penting terkait hak asasi manusia dalam bereproduksi. Hak reproduksi adalah hak individu atau pasangan untuk membuat keputusan yang bebas dan bertanggung jawab mengenai reproduksi. Hak ini mencangkup akses terhadap informasi dan sarana untuk mencapai keputusan yang tepat, serta hak untuk memperoleh perawatan kesehatan reproduksi yang memadai. Hak atas kesehatan reproduksi perempuan merupakan bagian tak terpisahkan dari rezim HAM yang harus dijamin oleh negara. Peraturan mengenai hak atas kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia tersebar dalam berbagai instrumen hukum. Akan tetapi, regulasi hak atas kesehatan reproduksi perempuan yang ada saat ini tidak lengkap, kabur norma dan bias gender. Di Indonesia, kesehatan reproduksi merupakan bagian dari penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Oleh karena itu, kesehatan reproduksi pun menjadi bagian tak terpisahkan dari jaminan hak atas kesehatan oleh negara. Namun, peraturan hak atas kesehatan reproduksi di Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Produksi hukum dengan kata lain tidak diatur secara tersendiri dalam satu peraturan perundang-undangan dan produk hukum. Peraturan ini antara lain terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017, Permenkes Nomor 97 Tahun 2014, Permenkes Nomor 3 Tahun 2016, dan Permenkes Nomor 4 Tahun 2014. Komponen hak reproduksi. Kebebasan memilih. Individu berhak untuk memutuskan kapan dan berapa banyak anak yang ingin dimiliki tanpa adanya tekanan dari pihak luar. Akses terhadap informasi dan pendidikan. Hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan yang akurat mengenai kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Pelayanan kesehatan reproduksi, akses terhadap pelayanan kesehatan yang aman, terjangkau, dan berkualitas, termasuk layanan kontrasepsi dan perawatan kesehatan ibu hamil. Perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, hak untuk bebas dari diskriminasi dan kekerasan terkait keputusan reproduksi. Tantangan dalam memenuhi hak reproduksi. Meskipun hak reproduksi merupakan bagian dari hak asasi manusia, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam pemenuhannya. Beberapa di antaranya adalah kurangnya akses terhadap layanan kesehatan di beberapa daerah. Akses terhadap layanan kesehatan reproduksi masih terbatas, terutama di wilayah pedesaan atau daerah dengan kemiskinan tingkat tinggi. Normal sosial dan budaya tentu dapat membatasi kebebasan individu dalam membuat keputusan reproduksi. Kebijakan dan hukum yang restriktif. Beberapa negara memiliki kebijakan atau hukum yang membatasi hak reproduksi seperti pembatasan akses terhadap kontrasepsi atau aborsi. Pentingnya memenuhi hak reproduksi. Memenuhi hak reproduksi adalah kunci untuk mencapai kesetaraan gender dan meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan menghormati dan melindungi hak reproduksi, kita dapat meningkatkan kesehatan ibu dan anak, mengurangi angka kematian ibu, dan mempromosikan kesejahteraan keluarga. Kasus, Nyonya N datang ke Puskesdes dengan diantar oleh suami, mengaku merasa lelah karena harus meladeni suaminya yang selalu menuntut haknya untuk berhubungan suami istri di saat Nyonya N merasa sangat lelah dengan kesehariannya mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus anak-anak. Dalam budaya setempat,
Dilarang para istri menolak keinginan suami. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa hak asasi wanita yaitu hak untuk tidak adanya diskriminasi, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara terpadu dan menyeluruh sejak masih bayi hingga menopause, yaitu termuat pada pasal 3 ayat 3 bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia tanpa diskriminasi. Masalah pada kasus di atas, masalah yang timbul yaitu tidak ada hak kebebasan berpendapat untuk istri karena kebudayaan patriarki yang beredar di masyarakat, diskriminasi dalam pekerjaan dan pengambilan keputusan, perlakuan tidak setara berdasarkan ras, jenis kelamin, dan lain-lain. Rencana tindakan untuk kasus di atas yaitu melakukan asuhan ataupun konseling pada ibu dan suami mengenai konsep kesetaraan gender dan menghilangkan budaya patriarki dan memberikan hak bagi istri untuk menyuarakan pendapatnya dalam hal reproduksi. Evaluasi berumah tangga bukan hanya tinggal dalam satu atap yang sama, tapi bagaimana suami istri hidup bersama di mana ada kerjasama suami istri dalam rumah. Suami diharapkan memahami konsep hidup bersama di mana peran dan tanggung jawabnya bukan hanya sekedar mencari nafkah. Karena wanita memiliki 3 peran yang tidak bisa dilakukan dan digantikan oleh suami: pertama hamil, kedua melahirkan, dan yang terakhir menyusui. Di luar itu, segala urusan domestik rumah tangga bisa dilakukan secara bersama dan saling tolong-menolong antara suami dan istri. Mungkin relasi yang goals yang paling sederhana bagi suami istri adalah dengan suami tahu kalau peran istri memahami betapa di rumah itu bukan berarti lebih ringan daripada Randy yang bekerja di luar rumah. Bahkan yang bekerja di luar rumah kadang-kadang lebih ringan daripada urusan rumah tangga yang tiada habis